Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari mengawali hari ini saya mengajak setiap kita supaya hati dan pikiran kita diisi dan diterangi oleh terang kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena kebaikan, karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Bagaimanapun kondisi hidup kami boleh melihat, bahkan mengalami, menyaksikan sampai detik ini. Bagaimana anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan untuk setiap kami. Kami sungguh bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan. Dan pagi hari ini sebelum kami akan mengawali serangkaian aktivitas, kami rindu supaya Engkau yang akan mengisi hati dan pikiran kami. Supaya hidup kami diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-56. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat dan juga memperhatikan setiap ayat demi ayat di dalam Mazmur 56 ini. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang rekan saya yang pernah bercerita kepada saya bahwa mamanya pernah ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan kemudian berkata bahwa anak ibu saat ini sedang mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Seorang yang menelpon mama dari rekan saya itu mengaku bahwa dia adalah temannya. Dan tanpa berpikir panjang oleh karena mamanya ini juga sudah cukup tua dan tinggal di kampung. Mama dari rekan saya ini kemudian mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh seseorang yang tidak dikenal. Yang mengaku sebagai teman dari rekan saya itu. Tanpa dia mengkonfirmasi terlebih dahulu. Tanpa ia bertanya terlebih dahulu kepada anaknya. Apakah benar demikian keadaan dari anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, cerita ini hanyalah sebagian kecil dari begitu banyak cerita yang kita temui di dalam kehidupan kita tentang perilaku manusia yang dapat dengan mudah menipu orang lain dengan cara apa saja hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah kejadian seperti ini pun juga sudah banyak kita temui bukan di dalam kehidupan kita. Bahkan jangan-jangan kita salah satu yang pernah mengalami hal yang demikian. Beberapa waktu yang lalu kita pun juga sempat mendengar ada sebuah modus penipuan yang cukup viral. Yang berkata bahwa mama minta pulsa. Dan kemudian ada modus-modus penipuan yang lain, entah itu berkaitan dengan pekerjaan, investasi, undian berhadiah dan sebagainya. Sehingga tidak heran di zaman sekarang rasanya sulit sekali untuk dapat mempercayai orang lain. Jangankan orang lain, orang yang cukup dekat dengan kita, bahkan keluarga kita sekalipun mungkin akan sulit sekali bagi kita untuk dapat percaya sepenuhnya kepada mereka. Mengapa? Karena manusia itu dapat berubah-ubah. Hari ini dapat bersikap baik, tetapi besok dapat menjadi jahat. Hari ini bisa menjadi kawan kita, tetapi besok dapat menjadi lawan. Hari ini dapat tersenyum, bergembira, tertawa dengan kita, tetapi ternyata di belakang dapat merendahkan kita, menghina kita di hadapan orang lain. Bahkan mungkin menjelek-jelekan kita. Di depan kita dapat memuji kita dengan begitu luar biasa. Tetapi di belakang ternyata justru hanya ingin menjatuhkan kita, melecehkan kita dan sebagainya. Sehingga ada sebuah kalimat candaan yang berkata, makanya kalau percaya itu jangan sama manusia. Percaya itu kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Berbicara percaya kepada Tuhan, pertanyaannya, apakah saudara percaya kepada Tuhan? Ketika kondisi hidup kita baik, tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan, mungkin dengan mudah kita akan berkata, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi saat kondisi hidup kita jauh dari apa yang kita harapkan, berada di dalam pergumulan, berada di dalam tekanan, tantangan yang begitu luar biasa. Tidak mudah untuk kita dapat percaya kepada Tuhan, bukan? Nah tetapi inilah yang dilakukan oleh pemazmur.
Pemazmur belajar untuk tetap percaya kepada Allah meski ia berada di dalam kondisi yang terhimpit, meski dia berada di dalam kondisi yang terjepit, bahkan meski dia berada di dalam kondisi kesusahan. Nah, inilah yang dapat kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-56. Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal yang ke-56 ini sedang mengekspresikan tentang bagaimana keadaan Daud ketika ia lari dari kejaran Saul yang ingin membunuhnya. Dan kemudian ia sampai di Gad. Di dalam ayat pertama dikatakan miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Nah, di dalam bagian ini kita bisa menyaksikan bagaimana seorang pemazmur itu menaikkan permohonan doanya kepada Allah. Karena saat itu pemazmur sedang berada di dalam kondisi yang tertekan, berada di dalam kondisi yang susah. Dan hal ini digambarkan di dalam ayat yang kedua. Ayat ketiga, ayat ke-6, dan ayat yang ke-7. Mari kita lihat bagian firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, "Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku." Kemudian di dalam ayat yang ketiga, "Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong." Kemudian dalam ayat yang ke-6, "Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku." Ayat yang ke-7, "Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku." Melihat ancaman dari para musuh ini, tentunya pemazmur merasa takut. Namun hal ini tidak membuat seorang pemazmur itu kemudian menyerah, bahkan tenggelam dalam perasaan takutnya yang mendalam. Perhatikan, kondisi yang dialami oleh pemazmur tidak membuat dia menyerah, bahkan tenggelam di dalam kegelisahan, ketakutannya yang mendalam. Sebaliknya, keyakinan pemazmur kepada Allah itu jauh lebih besar daripada ketakutan, daripada kegelisahan yang ada di dalam hatinya. Dan pemazmur itu meyakini bahwa Allah pasti akan menolong kehidupannya. Dan hal ini terlihat di dalam ayat keempat sampai ayat yang kelima. Kemudian ayat 10, 11, dan 12. Mari kita perhatikan. Pemazmur berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Kemudian ayat 10 sampai ayat yang ke-12. "Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Tidak mudah bagi seorang pemazmur untuk tetap percaya kepada Allah saat kondisi hidupnya saat itu mengalami keterjepitan, kesusahan, dan sebagainya. Tetapi pemazmur memiliki iman, dia percaya kepada Allah. Dia yakin kepada Allah bahwa Allah melihat apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Bahwa Allah tidak akan pernah mungkin tutup mata dengan kondisi hidup yang sedang dialami oleh pemazmur. Dan itu menjadi iman pemazmur kepada Allah. Kepercayaan pemazmur kepada Allah itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena pemazmur tahu bahwa Allah tidak mungkin mengecewakan dia. Iman yang dia taruhkan kepada Allah, kepercayaan yang ia berikan kepada Allah itu tidak akan pernah mungkin mengecewakan dirinya. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pemazmur percaya kepada Allah, dia boleh mengalami pertolongan Allah itu di dalam hidupnya. Sehingga pemazmur pun dapat berkata, bahkan pemazmur dapat melakukan nazarnya di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14.
Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Ayat 14. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Pertolongan Allah bagi pemazmur dinyatakan. Dan di sisi yang lain, pertolongan Allah yang sudah dialami oleh pemazmur ini kemudian menjadi iman pemazmur untuk dia dapat menjalani kehidupannya ke depan. Menjadi iman pemazmur untuk dia tetap kuat, tetap percaya. Bahkan ketika dia diperhadapkan dengan berbagai macam badai hidup di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Setiap kita pasti tidak terlepas dari yang namanya persoalan, pergumulan hidup. Bahkan selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita pasti akan menemukan, mengalami masalah demi masalah. Tetapi juga di sisi yang lain, kita berada di dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Sehingga tidak heran kita melihat ada begitu banyak ironi-ironi kehidupan di depan mata kita. Kita melihat ada orang yang menjatuhkan orang lain. Kita melihat ada orang-orang yang mungkin berlaku jahat terhadap orang lain. Karena iri hati, karena dendam, karena amarah, karena apa saja. Orang rela melakukan apa saja supaya merendahkan orang lain, menyingkirkan orang lain dan apapun itu. Bahkan di dalam dunia yang seperti ini, uang pun bisa menjadi sebuah masalah besar. Orang dapat melakukan apa saja demi uang, bahkan menjatuhkan keluarganya, menyingkirkan keluarganya sendiri, saudara bersaudara. Dan masih begitu banyak hal yang lain. Orang yang berusaha untuk bersikap jujur di dalam pekerjaannya, bukannya semakin sukses, bukan semakin berhasil, tetapi justru menjadi celah bagi orang lain untuk menjatuhkan dirinya. Bahkan orang dapat bersikap begitu munafik di depan orang lain. Dan ada begitu banyak hal yang ketika kita merenungkan, ketika kita berpikir, kita merasa kok Tuhan mengapa seperti ini? Belum lagi ditambah dengan persoalan keluarga kita, entah itu berkaitan dengan suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita, persoalan keuangan, persoalan sakit penyakit, dan masih begitu banyak hal-hal yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita pun mungkin mengalami hal yang demikian, bahkan orang-orang ketika menghadapi hal yang seperti itu, mungkin akan sampai kepada sebuah titik frustasi, bahkan kehilangan harapan untuk tetap percaya kepada Allah. Oleh karena berhadapan dengan dunia yang seperti ini. Nah meski demikian Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar untuk tetap percaya kepada Allah. Sebagaimana pemazmur. Iman kita kepada Allah, kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah harus jauh lebih besar. Dari setiap kegelisahan, ketakutan, kegentaran, bahkan pergumulan hidup yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Saat kita berjalan di dalam firman-Nya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Karena Allah pasti akan menolong kita. Karena iman yang kita berikan, yang kita taruhkan kepada Allah, tidak akan pernah mungkin sia-sia. Allah tidak akan pernah mungkin mengecewakan kita. Karena Ia akan selalu bersama-sama dengan kita melewati badai hidup di dalam dunia ini. Saat kita percaya kepada Dia, kita tidak akan pernah dikecewakan. Allah akan menolong kita sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan waktu Tuhan yang tepat. Tetaplah percaya kepada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang boleh sekali lagi menguatkan dan meneguhkan iman kami. Mungkin ya Tuhan Engkau mendapati hidup kami berada di dalam titik terendah, titik yang begitu lemah. Ketika kami kemudian menjadi putus asa, ketika kami kemudian menjadi kecewa, menjadi hilang harapan. Tetapi apa yang telah dialami oleh pemazmur, biarlah itu juga boleh kami alami di dalam hidup ini. Bagaimana iman pemazmur kepada Allah ketika dia berada dalam kondisi situasi yang susah sekalipun. Itu juga boleh menjadi iman kami tatkala kami menjalani kehidupan ini.
Berikan kepada kami kekuatan untuk melewati setiap badai hidup di dalam hidup ini. Dan berikan juga kami hati yang tetap setia untuk terus berjalan dan melakukan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.